Kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang Ini parah nih. dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat aja penting saya kira ketika kita berbicara dengan psikolog, karena apa-apa yang tampak ini dalam kacamata seorang psikolog biasanya ada sudut pandang yang berbeda gitu. Ada masukan lah buat kita rakyat jelata gitu dalam melihat sesuatu itu tidak hanya apa yang tampak gitu, tapi ada di belakang yang tampak itulah yang bekerja gitu. Nah, bicara penggiringan opini dan termasuk Sirekap, kira-kira Kang Arif bisa sedikit membuka dulu ini diskusi sore hari kita ini dengan ya bagaimana sih sudut pandang psikologi melihat penggiringan opini yang hari ini terus terjadi gitu. Nuhun Kang Jaman ya. Kalau saya sendiri secara pribadi memang ngelihat pola di dalam pemilu itu seperti itu gitu ya. Penggiringan opini mulai kalau dari Pilpres misalnya itu dengan quick count, kemudian yang dikuatkan oleh tadi Sirekap gitu ya. Atau ditarik lebih awal lagi survei Survei gitu, quick count, kemudian Sirekap. Demikian juga untuk di legislatif gitu ya, sama sebetulnya polanya. Di DPD juga demikian. Kalau di DPD itu misalnya lewat radar Bogor kalau tidak salah itu sudah ada simulasi yang kemudian hasilnya itu menunjukkan ada Komeng, kemudian ada nomor 2A-nya, kemudian Jihan Fahira dan seterusnya lah. Bentar Kang, maksudnya simulasi itu ada semacam survei gitu yang menunjukkan Nah ini nggak tahu kita metodenya yang justru kita harus menanyakan ke Dewan Pers gitu. Seperti apa simulasi itu muncul di radar Bogor. Di radar Bogor. Katanya sih itu mengikuti sosialisasinya KPU. Tapi kalau kita ketahui sosialisasi KPU itu nggak mungkin begitu. Kenapa? Karena nggak boleh sampai kemudian mengarah pada kertas suara gitu kan. Kalau KPU kan pasti si A, si B, si C, si D gitu kan. Nama orang jadi ganti partai jadi nama buah dan seterusnya gitu kan. Oh ini mah real ada namanya. Katanya begitu. Jadi di simulasinya itu kemudian keluarlah nama, ada Komeng, kemudian ada A-nya, kemudian ada Jihan, kemudian ada yang lainnya juga gitu. Nah ini kalau di DPD, tapi kalau tadi di Pilpres ya survei, kemudian dikuatkan dengan quick count, kemudian dikuatkan dengan di Sirekap gitu. Tapi kan memang artinya ada pola yang sama ya. Tadi penggiringan opini tadi baik di Pilpres maupun di Pileg. Polanya mungkin baik sama di DPR gitu maupun DPD gitu. Yeah. Nah, tapi ada yang membedakan kelihatannya ketika tadi kita diskusi Kang, Pilpres ini apa namanya ya, pengkondisiannya itu pra pencoblosan dengan pengerahan aparat, penekanan, iming-iming, intimidasi dan segala macamnya terhadap ASN, terhadap aparat desa dan seterusnya. Tapi kalau DPRD dan DPD justru lebih banyak setelah pencoblosan gitu ya. Sama Gimana? sih sebetulnya polanya. Cuma kalau yang Pilpres kalau saya menganggap bahwa tadi ya yang kemudian lewat di report itu dinyatakan sebagai mental culas dan tahan malu gitu ya. Dan itu berakhir sampai tahap pencoblosan. Tapi kalau di Pileg gitu ya, itu setelah pencoblosan pun ada sebetulnya ya sudah jadi rahasia umum gitu ya. Jual beli suara gitu. Suara dari calon tertentu di dalam internal partai kemudian berpindah gitu. Itu yang masih internal. Ada juga yang eksternal katanya gitu ya. Kita nggak bisa membuktikan itu gitu. Di DPD juga demikian. Tapi itu sudah jadi rahasia umum gitu ya. Sudah jadi rahasia umum sebetulnya kan. Kalau begitu ngapain kita nyoblos mempertimbangkan orangnya kalau akhirnya tiba-tiba suara bisa diperjualbelikan gitu. Nah itu yang kemudian kalau saya pribadi nih ya, ini ada Sirekap nih. Sirekap. Kalau orang lain itu menghujat Sirekap, gitu, saya memandang bahwa awalnya saya juga sama seperti punya pandangan yang buruk terhadap Sirekap. Tapi setelah saya telaah, ini kan cuma mesin. Alat itu pasti jujur, gitu ya. Yang di belakang alatnya ini yang kemudian bisa saja jahat, si jahat ini, gitu.
Jadi kalau alatnya masih jujur. Okay. Artinya kalau alat itu menampilkan dalam yang sudah viral misalnya, suara 02 itu naik jadi 800 gitu ya. Padahal TPS itu cuma sekian. 300. Ya, Sirekap kan menyatakan jujur, ini ada yang nggak benar nih. 800 kan nggak mungkin kalau Sirekap begitu gitu kan. Cuma orang kemudian menghujat Sirekap kok begitu, padahal Sirekapnya nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Sebetulnya dia ngasih sinyal ya, ngasih tanda sinyal, warna tanda. atau apa itu bahwa ini ya buat orang yang berpikir tentu 800 kan nggak masuk akal. Karena satu TPS paling banyak itu 250 kalau nggak salah ya, atau 300 lah misalnya. Jadi kalau ada angka begitu ya berarti kan Sirekap memberikan sinyal, Sirekap yang jujur nih, ini salah nih, harusnya diperbaiki kan gitu sebetulnya. Jadi Kang Arief memandang bahwa Sirekap ini sebetulnya clear, aman, jujur. Sirekapnya sebagai jujur. Sebuah alat. Sebagai sebuah alat Sirekap itu jujur. Tapi ketika terjadi penggelembungan yang tidak masuk akal, kemudian ada perpindahan suara tidak sah menjadi suara PSI, misalkan itu yang terpantau kemarin nih, suara PSI-nya ditukar satu jadi suara tidak sah gitu. Nah, berarti itu ada si jahat di belakang Sirekap. Ada si jahat di belakang Sirekap. Gitu. Nah, kita tahu ini buatan satu kota dengan kita ini, katanya mahasiswa dosen ITB. Dosen ITB profesor ya. Profesor. Wakil rektor katanya gitu ya. Dan saya sedikit mendengar klarifikasi Kang bahwa ini udah benar seperti Kang Arief sampaikan tadi, udah benar, udah bagus, sudah canggih, sudah clear, sudah dapat certified dari lembaga internasional. Jadi dan tidak mungkin melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Sirekap hari ini terjadi. Maka apa yang terjadi dengan Sirekap hari ini adalah bukan buatannya dosen ITB itu. Betul. Atau buatan dosen ITB yang sudah dimanipulasi. Gimana pandangan Kang Arief? Saya perlu memandangi gini, yang berbeda antara Sirekap dengan Situng sebetulnya adalah Situng itu yang 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Okay. Ya, bahwa Sirekap itu menampilkan C1 plano yang diunggah oleh KPPS. Saya berkeyakinan asalnya bahwa KPPS itu jujur lah, gitu ya. Okay. Artinya di TPS itu relatif tidak ada masalah, meskipun kemudian berubah, mungkin nggak 100% jujur, 90% lah jujur. Ada 10% yang kemudian mungkin masih tidak jujur, gitu ya. Dalam arti memainkan suara dan segala macam, mungkin. Gitu. Kita harus buktikan itu nanti melalui tentu Bawaslu yang akan bergerak harusnya membuktikan itu. Tapi kalau lihat berita misalnya PPK di Bekasi bermasalah dan seterusnya memang ada orang-orang yang tidak jujur sebetulnya di dalam sistem pemilu kita. Tapi kalau Sirekapnya sendiri, saya yakin jujur. Dan itu dibikin oleh orang ITB gitu. Saya yakin orang ITB itu punya integritas yang baik lah. Saya bergaul dengan orang ITB dulu secara insan itu tahun 2003 atau 2004 sampai dengan 2010. Dan saya tahu integritasnya seperti apa gitu. Kebetulan waktu itu dalam konteks yang lain, saya dipercaya untuk melakukan seleksi psikologi untuk USM bersama Profesor Bill, Profesor Mimpuno gitu ya, dari psikologinya. Nah itu saya tahu integritasnya luar biasa gitu. Jadi nggak mungkin lah ITB mempertaruhkan nama besarnya hanya untuk keperluan melindungi si jahat gitu. Cuma agak herannya kok sampai sekarang belum ngomong gitu aja sih. Padahal secara aplikasi, secara mesin, saya memandang bahwa Sirekap itu bagus gitu. Bahkan hasil pemilu itu bisa diketahui apabila C1-nya sudah diunggah, itu selesai C1 masuk 100% selesai gitu. Ya, berarti tanggal 15-16 Februari itu udah selesai harusnya. Iya, kalau tidak ada masalah di situnya, tinggal sebetulnya kan ada yang namanya perhitungan berjenjang manual gitu ya. Manual berjenjang. Kan sebetulnya manual berjenjang dengan Sirekap itu dasarnya kan sama dari C1. C1 di TPS. Harusnya kan tidak ada perbedaan ketika itu dilakukan perhitungan di tingkat PPS ataupun kalau sekarang kan ditarik ke PPK gitu ya. Kalau dulu kan di PPS. Harusnya kan tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan kita cek aja di TPS mana nih yang berbeda. Siapa yang salah? Oh ternyata KPPS-nya salah misalnya. Ada kekeliruan karena beban kerjanya terlalu tinggi. Sehingga ada suara satu misalnya berbeda dengan perhitungan yang... Tapi Kang kan ngeceknya itu loh Kang. Kalau Pilpres oke lah. Ada Timnas, tim TKD segala macamnya. Ini anggap kalau misalkan DPD aja. Kan DPD timnya dia harus ngecek TPS di
kebenarannya buka si Iya, rekap manual. Kalau itu kan bisa dilakukan di tingkat, memang berat kalau DPD karena di tingkat PPS itu kan artinya ada beberapa puluh ribu PPS gitu. Yeah. Kalau di PPK misalnya itu hanya sekitar 600 lah kalau nggak salah ya. Saya lupa ya, ada 600 sekian PPK gitu perhitungan dilakukan. Meskipun itu prosesnya itu jadi berhari-hari kan karena satu kelurahan dan itu barengan dengan Pilpres, Pileg dan DPD gitu. Tidak Pilpres dulu enggak kan gitu. Jadi prosesnya itu simultan antara Pilpres kemudian DPD kemudian Pilegnya gitu kan. Jadi memang jadi perlu berhari satu. Nah, ini yang jadi lama gitu sebetulnya. Tapi intinya begini, kalau ada niat baik sebetulnya memperbaiki data di Sirekap itu mudah. Tinggal misalnya KPU memerintahkan KPPS untuk mencek datanya apakah sudah betul atau tidak. Kemudian dari Bawaslu minta Panwas TPS untuk mengecek datanya sudah sesuai atau enggak. Kalau ada ketidaksesuaian ya tinggal di ini. Atau kalau mau di tingkat PPS. PPS cek, misalnya Cisaranten Kulon nih, tempat saya tinggal itu hanya ada 73 TPS. Rasanya pengecekan Pilpres, kemudian DPD, kemudian Pileg, dari DPR RI sampai dengan kota gitu ya, provinsi kota, itu 73 TPS nggak butuh 1 hari rasanya, atau 2 hari lah mungkin kalau itu diluangkan waktu gitu ya. Itu kalau di tingkat PPS yang melakukan pengecekan gitu. Artinya itu nggak ada sekarang pengecekan itu? Iya, kalau sekarang kan tidak ada perintah untuk mengecek apakah Sirekapnya sama dengan C1 Plano gitu ya. Tidak ada perintah dari KPU, tidak ada perintah. Sebetulnya sudah ada sih permintaan dari DPD untuk itu dilakukan gitu, perbaikan di Sirekap itu gitu. Ya. Supaya Sirekap itu sesuai dengan setidaknya C1 Plano. Meskipun kita nggak bisa ngecek C1 Plano, tapi setidaknya suara sah itu sama dengan jumlah pemilih. Gitu. Itu aja sih yang sederhana patokannya. Karena di Sirekap itu ya dari data yang masuk mungkin sekitar 25% sampai 30% itu tidak sesuai gitu antara suara sah dengan jumlah pemilih gitu. Ketika tidak terjadi itu masalah yang harusnya mulai bisa diselidiki. Harusnya mulai diselidiki. Karena gitu. Jadi kalau ada perbedaan itu bisa diselidiki. Ini kesalahan KPPSK, kesalahannya apakah disengaja ataukah tidak disengaja karena beban kerjanya luar biasa besar gitu, atau seperti apa? Karena kalau saya dengar prosesnya itu sebetulnya begini. Kalau untuk Pilpres katanya sih ini kata KPPS ya yang bertugas di-upload, dipindai kemudian selesai, mereka tidak bisa utak-atik datanya karena memang sudah ada angka komputer yang kita lingkari itu ya. Lah, gitu ya. Selain angka robot itu ada angka komputer yang kita lingkari seperti di ujian, kan? Tetapi berbeda dengan di Pileg sama di DPD. Kalau DPD nggak ada yang dilingkarinya itu, gitu kan? Tapi hanya angka robot saja. Tapi sebetulnya KPPS itu punya kewenangan untuk memperbaiki data apabila data itu tidak sesuai dengan C1. Ya. Jadi misalnya ini kebaca 8 padahal 6. Jadi KPPS itu berhak bisa ganti jadi 6 misalnya. Dan seterusnya sampai semuanya kalau sudah pasti dia kunci. Gitu. Jadi kalau dibalik bisa. Udah bener nih, kita bikin ngaco. Nah, itu kan bukan KPPS yang melakukan. Karena kalau sudah dikunci, KPPS nggak bisa melakukan. Siapa tadi yang bisa merevisi itu? Saya nggak tahu kalau si jahat, ya kalau PPK yang juga nggak bisa. Yang barusan dijelaskan. Kecuali yang diperintahkan oleh KPU atau undang-undang. Yang barusan Kang Arief jelaskan, ini yang mengoreksi itu siapa tadi? KPPS. KPPS. Nah, jadi KPPS itu prosedurnya adalah ketika dia mengupload data presiden, itu sudah terkunci. Jadi nggak bisa diotak-atik. Tapi kalau Pileg sama DPD itu mereka bisa memperbaiki si data itu supaya sesuai dengan C1 Plano. Kalau sudah sesuai baru dikunci. Kalau sudah dikunci nggak bisa diotak-atik lagi.